Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan untuk tema malam ini kita akan coba mengungkap salah satu situs sejarah yang ada di Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa bagian tengah, ya, yaitu tentang komplek percandian dataran tinggi Dieng. Konon kalau menurut dari sejarah yang tercatat, komplek percandian Dieng itu berasal dari masa kerajaan Mataram kuno, yaitu masih, kalau tidak salah, masih di Wangsa Syailendra, kalau tidak salah, ya, antara Sanjaya sama Syailendra. Jadi cuma kita tidak tahu apakah memang benar ya seperti itu, ataukah berasal dari peradaban yang lain atau masa kerajaan yang lain. Memang cukup unik ya, karena tempatnya itu cukup jauh, artinya mungkin dari pusat kerajaan, dan itu tempatnya sangat tinggi ya kalau dihitung dari atas permukaan laut, dan itu berada di wilayah pegunungan. Jadi itu yang membuat unik gitu. Nah, itu akan coba kita ungkap nanti ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja medium. Assalamualaikum yang paling mengetahui, yang paling kompeten, yang diizinkan untuk mencerita seluruh kebenaran tentang komplek percandian dataran tinggi Dieng. Saya minta hadir langsung masuk, biasa binatang masuk. Allah syukurnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, panjenengan siapa dan dari mana? Hamba Wirakusuma. Yang Wirakusuma, dari mana panjenengan? Hamba dari Kayangan. Dari Kayangan. Iya. Tingkat berapa? Empat 49. Dari golongan? Hamba dari bangsa Roh. Dari golongan roh. Ya. Dulu panjenengan berjasa terakhir di zaman apa? Awal dari Mataram. Awal Mataram kuno. Ya. Oh, berarti masih Wangsa Sanjaya. Ya, yang awal. Yang awal ya. Dulu panjenengan sebagai apa misalnya? Hamba seorang empu. Empu. Ya. Empu pusaka. Ya. Lebih dominan ke pembuatan keris, tombak mungkin dulu. Ya. Panjenengan empu utama yang ada di kerajaan Mataram kuno atau di luar itu? Hamba ada
Oh, di luar. Ah. Hanya beliau-beliau yang khusus-khusus saja Hmm. yang memesan Hmm. atau meminta, Ya. hanya sedikit. Hmm. Hamba membuat pusaka Hmm. berdasarkan perintah. Oh, perintah. Oke, oke. Jadi kebanyakan yang memesan apa namanya pusaka itu petinggi-petinggi, ya. Ya, Artinya panjenengan memang empu utama di kerajaan itu hanya bertempatnya di luar. ya, Oh, oke. Ya. Yang siapa tadi? Ya, Wira Wira Kusuma. Kusuma. Oh, oke, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan dialog kita, ya, oke. Panjenengan saya minta untuk bersyahadat dulu sama sholawat 3 kali, ya, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Oke, matur nuwun, ya. Ya sudah, saya mulai pertanyaan, ya. Tadi saya meminta untuk dihadirkan salah satu sosok yang mengetahui kebenaran tentang pembangunan komplek percandian yang ada di dataran tinggi Dieng. Ya, yang paling terkenal, salah satu yang paling besar di sana itu kan ada Candi Arjuna. Ya, dan itu menurut saya memang cukup unik, ya. Tempatnya memang ada di dataran tinggi, ya. Dan kebanyakan candi-candi ada di bawah. Ya, nah itu kenapa kok ada di sana? Ya, tapi sebelum itu panjenengan cerita dulu, itu dibangun oleh siapa, di masa penguasa atau kerajaan apa? Wah, panjenengan cerita dari awal, ya. Komplek percandian Dieng sebenarnya jauh sebelum era kerajaan-kerajaan. Oh, sudah ada sebelum Ya, sebelum Kalingga? ya, Oh, sebelumnya. Sedikit setelah masa beliau, Paduka Bandung Bondowoso. setelah beliau atau di masa beliau? Setelah beliau. Setelah beliau. Ya, Tapi artinya masih di masa apa namanya, anak turunnya beliau, ya, masih ada kerajaannya beliau dulu, berarti ya. masih ada. Hanya penerusnya, ya. Ya, penerusnya. Yang keberapa? Yang kedua, setelah masa beliau berselang 2 generasi. Berselang 2 generasi. Ya, Berarti kalau beliau putra cucu berarti. ya, Oh, itu yang membangun beliau, cucunya. ya, atas perintah atau seperti wahyu atau ilham, diperintahkan membangun di puncak dataran Dieng. Komplek itu pun tidak serta-merta semua langsung jadi. Yang pertama
komplek Arjuno yang pertama. Oh, itu yang paling pertama di Ya. sana. Setelah beberapa sekitar satu masa, baru komplek yang lain. Oh, baru ditambah. Ya, Oh, anaknya dari yang deh. kedua. Artinya buyut Ya, 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 atau cicit ya, cicitnya beliau Bandung Bondowoso. ya, Nah, itu baru yang melanjutkan. ya, dari cucu ke cici. Mhm. Ya, Oh, di sana lebih seperti tempat ibadah. oh, tujuan pembangunannya untuk ibadah. Ya, Oh. kompleknya luas, Mhm. seperti di tengah Mhm. ada seperti pemukiman, tapi memang bukan bangunan Ah, batu, ah. bukan. Oh, bukan. Ya, kayu. Oh, terbuat dari kayu. Ya, Untuk pemukiman masyarakat. ya, Oh, di situ ada dulu. bukan masyarakat, Apa? tapi hanya seperti bangsawan-bangsawan Oh, yang mau atau keluarga dalam. beribadah di sana. Ya, Oh, seperti apa ya, rumah singgahnya mungkin ya, ya, sebelum melakukan tempat menginap. ibadah, menginap, Ya. atau setelah ibadah, Ya, sebelum beliau pulang ke istana. ya, Tapi terbuat dari kayu. ya, Mm-mm. luas wilayahnya. Oh, luas. Ya, Ah. seperti bangunan kakek buyut beliau. Mm-mm. Borobudur fungsinya sama. Nah, fungsinya sama. Ya, Tapi bentuknya agak berbeda ya, tidak sama dengan yang ada di Borobudur ya. ya, Ah, tidak sama. kan soalnya kecil-kecil ya, kecil-kecil. Ya, lebih kecil. Kalau penyanyi tadi bilang itu ada tempat seperti rumah atau bangunan Ya, ya, yang dari kayu. Saya ingat memang ada beberapa bangunan yang saya tidak tahu ya arahnya kemana. Saya belum pernah ke sana soalnya. Itu ada yang seperti teras berunda, ya. Dan di situ ada umpak ya kalau tidak salah, dari batu. pondasi, Ya, pondasi. pondasi atas. Ya. Oh, Ya. di situ dulu ya, benar ya? Ya, Oh. tapi itu hanya sebagian kecil yang tersisa. Oh, yang tersisa sebagian kecil. Ada banyak di dalam. Oh, yang tertimbun. Ya, Oh, ya. ya. Satu, Iya. ada sekitar, insya Allah lebih dari 7 titiknya. Oh, 7 titik. Ya, Ya, kan ada umpak dari batu. Saya pernah lihat itu ya. Cukup banyak itu umpak-umpak dari batuan itu ya. Makanya tidak ada bangunannya karena terbuat dari kayu. Jadi kan Iya. pasti insya Allah hancur ya. ya, Dengan termakannya waktu ya, termakannya usia yang ribuan tahun sampai sekarang. ya, Jadi kalau hanya yang tersisa hanya batunya saja. Ya, ya, ya. Oh, berarti beliau ya memang ya masih bisa dibilang masih zamannya lah. Saya bilang meskipun masih di cucu atau cicitnya beliau, ya, tapi peradabannya peradaban beliau Sang Bandung Bondowoso ya. Itu jelas beliau yang bangun, fungsinya juga untuk ibadah. ya. Tapi cukup jauh dari sana. Memang Ah, seperti
suatu lingkungan Hmm. atau kalau sekarang insya Allah seperti masjid Hmm. akan lebih, atau seperti memiliki rasa ingin membangun sendiri seperti itu. Oh ya. Tapi tetap beliau meminta izin. Hmm. Tapi kan istana utama beliau kan ada di timur. Kenapa Ya. bangunnya jauh sekali di sana? Apa yang membangun itu yang berkedudukan yang ada di istananya yang ada di tengah? Ya, lebih dekat ke sana. Lebih baik di sana. Ya, lebih dekat. Ya, cucu beliau kan bukan cuma satu. Bukan. Ya, Artinya ada yang di utama yang di pusat, ada yang di daerah. Yang membangun itu yang di daerah, bukan yang di pusat. bukan. Iya, kalau saya bilang kalau dari timur mau beribadah, hanya ibadah saya sampai ke sana Terlalu jauh. terlalu jauh. Ya, Oh, berarti cucu beliau yang ada di sana. ya, Ya, ya. Karena dalam beberapa waktu yang lalu kan saya juga sudah mengungkap itu. Ada beberapa istana beliau selain yang utama ya. ya. Di sekitar sana kan juga ada. Ada. Ya itu. Yang sebelah utaranya Ya, Candi Borobudur. ya, Oh, itu yang Mbak, Ya. yang berkedudukan di sana. ya. Oh, oke. Terus cucu beliau apakah utusan juga? Ini saya masih memang belum mengungkap ya. Dari putra beliau, cucu beliau, apakah semua utusan? Bukan. Oh, bukan. Raja. Hanya raja. Yang berarti jalur dua. Ya, Iya. ya. Putra, cucu jalur dua semua. Sampai cicit. Ya. Ya, semua raja. Semua aja. Ya. Oh, iya. Cuma beliau saja yang utusan berarti ya. Ya, Artinya kalau putra, cucu sama cicit itu ikut jalur ibunda. Ya. oh ya. Ya. Ya, benar. Karena ibunda kan dari jalur dua. Ya, Ya, ya. murni raja. Ya, murni raja. Ya. Ya. Artinya penguasa. Ya. Tapi tetap Mm. semua dari anak cucu beliau tetap berpegang pada ketauhidan Ya, yang itu dibawa oleh sang kakek. ya, Ya, itu insya Allah sudah pastilah. Jadi setelah mungkin beberapa generasi jauh setelah itu baru mulai ada pemelencengan, ya ikut andil juga dari pihak sebelah ya untuk menyimpangkan kebenaran ya. Ya, kita ndak akan membahas tentang diklaimnya oleh satu keyakinan tertentu, ya tidak ada masalah karena memang saking lamanya ya bangunan itu, artinya saking lamanya peradaban itu, artinya ketika ada penguasa yang baru itu boleh-boleh saja mengklaim ya, sama dengan Candi Borobudur kan juga sama ya, seperti itu. ya. Apakah di sana juga beliau menyimpan harta amanah? Ada? Oh. Cukup besar atau sedikit? Insya Allah, jika dibandingkan dengan yang ada, yang dari sini, insya Allah 1/8. 1/8. Insya Allah cukup besar. Ya, cukup besar artinya ya. Ya. Artinya
itu harta amanah itu nanti ketika sudah waktunya dimunculkan pasti akan dimunculkan serentak berbarengan dengan yang utama atau yang lain juga dimanapun di muka bumi ini semuanya akan dimunculkan semua ya. Itu untuk kemakmuran umat nanti di akhir zaman ya. Selain itu apa ada yang tersembunyi misteri yang ada di dalam situ selain harta amanah? Ada secara spiritual, energinya berbeda. Jejak, lokasi, bagi sebagian orang, insya Allah yang bisa merasakan ada pancaran. Seperti juga yang berada di Borobudur. Jejak-jejak beliau. Jika suatu tempat digunakan untuk membersihkan diri, berzikir, mendekatkan diri, insya Allah pasti ada akan meninggalkan jejak-jejak. Tapi tidak semua yang bisa merasakan, termasuk kenapa di sana hawanya selalu konstan. Ya memang ketika beliau dulu membangun satu bangunan, apalagi itu tempat ibadah, itu kan tidak sembarangan tempat untuk menetapkan satu bangunan. Pasti itu kalau utusan itu adalah wahyu, kalau memang itu bukan utusan, insya Allah itu adalah ilham ya. Nah, mengenai tadi ada hubungannya dengan energi yang berbeda di titik itu dengan tempat yang lain, apakah berkaitan dengan beliau sang khalifah pertama di muka bumi? Ya, benar. Ya, artinya memang sama dengan apa yang beberapa waktu yang lalu di video kami, bahwa itulah titik di mana beliau turun, jejaknya itulah yang menjadikan tempat itu memiliki energi yang berbeda daripada di tempat yang lain, ya. Benar. Oh, gitu, ya. Cuma dulu bukan candi namanya, bukan. Kalau dulu di Ketawitan itu biasanya menyebutnya apa? Ya, seperti mungkin kalau bahasa sekarang seperti kuil. Kuil. Ya, kuil. Ya, memang bahasa kuil itu memang bahasa lama ya. Ya. Sampun cekap ya. Sampun cekap ya. Terima kasih atas waktu panjenengan untuk bisa memenuhi undangan kami di sini ya. Nah, sebelumnya panjenengan sudah pernah hadir di sini? Belum pernah. Baru kali ini ya. Cinta mata dari saya buat panjenengan yang ya. Oke, sami-sami. Masuk. Allah. Nih. Semoga panjenengan bisa kembali lagi ke kayangan ya. Hamba mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itulah tadi sedikit memang perbincangan kami dengan beliau narasumber ya. Jadi memang kami tidak banyak mengungkap tentang sisi-sisi yang lainnya, karena memang kami lebih fokus terhadap siapa atau peradaban mana yang membangun awal mulanya Candi Dataran Tinggi Dieng. Nah, beliau tadi sudah menjelaskan dengan jelas, dengan sangat gamblang bahwa yang membangun awal pertama kali itu adalah cucu dari beliau, Sang Prabu Bandung Bondowoso. Artinya jauh sebelum kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Ya, itulah tadi hasil perbincangan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat, bisa mengambil hikmah dari cerita atau informasi yang sudah kita saksikan bersama tadi ya. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.